Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Mundingwangi. Raja besar yang memimpin sebuah kerajaan di tanah Jawa. Ia memiliki seorang putri bernama Kadita, seorang gadis yang cantik jelita, bagaikan bidadari yang turun ke bumi. Kulitnya halus, wajahnya bercahaya, tutur katanya lembut. Tidak ada yang tidak terpesona jika melihatnya. Namun, kehidupan istana selalu penuh dengan intrik. Iri hati dan dengki menjadi racun yang seringkali menghancurkan kebahagiaan. Salah satu permaisuri raja merasa iri kepada putri Kadita. Ia takut bahwa kecantikan Kadita akan membuat anak-anaknya tidak mendapat perhatian. Maka, dengan hati yang busuk, ia meminta bantuan seorang dukun jahat untuk mencelakai Kadita. Dengan mantra hitam yang mengerikan, sang dukun mengutuk tubuh Kadita. Dalam sekejap, kulit sang putri menjadi penuh luka, gatal dan bernanah. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk, wajahnya yang dulu secantik rembulan, kini dipenuhi borok yang menjijikkan. Raja Mundingwangi sangat marah melihat anaknya terkena kutukan. Namun, ia tidak berdaya, karena tidak ada tabib, tidak ada dukun, bahkan tidak ada pertolongan apapun yang bisa menyembuhkan putri Kadita. Rakyat mulai berbisik-bisik, menyebutnya sebagai putri terkutuk. Kadita sangat sedih, malu, kecewa, dan merasa tidak pantas lagi tinggal di istana. Ia pun memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan kerajaan, berjalan seorang diri menuju arah selatan. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti suara hatinya. Hari demi hari, tubuhnya semakin lemah, namun anehnya, setiap langkah kakinya selalu mengarah ke lautan, seakan ada yang memanggil dari kejauhan. Akhirnya, sampailah Kadita di tepi pantai selatan. Ombak besar bergemuruh seakan menyambut kedatangannya. Angin berhembus kencang, membawa aroma asin dari laut. Kadita berdiri di tebing, menatap samudera luas. Di dalam hatinya ia berkata, "Lebih baik aku menyerahkan diriku kepada laut daripada hidup menderita seperti ini." Dengan langkah mantap, Kadita berjalan masuk ke dalam ombak. Tubuhnya tenggelam, dan seketika laut menjadi tenang. Saat itu juga, tubuh Kadita yang penuh luka hilang, lenyap, berganti dengan sosok perempuan cantik jelita, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Kadita tidak mati. Ia justru berubah menjadi makhluk gaib yang sakti. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan. Sebagai penguasa lautan, Nyi Roro Kidul memiliki kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Konon, istana megah itu berada jauh di bawah ombak, terbuat dari batu giok hijau yang berkilauan. Di sana, ia memerintah ribuan jin, makhluk halus, dan pasukan gaib yang setia kepadanya. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok perempuan yang luar biasa cantik, selalu mengenakan gaun hijau panjang yang berkilau, dengan rambut panjang terurai, dan aroma harum bunga melati yang khas. Namun, di balik kecantikannya, ia adalah penguasa yang ditakuti. Banyak cerita dari nelayan yang hilang di Laut Selatan. Konon, mereka adalah korban yang diambil oleh Nyi Roro Kidul sebagai prajurit atau pengawal di kerajaan bawah lautnya. Ada juga cerita tentang wisatawan yang tiba-tiba terseret ombak dan jasadnya tidak pernah ditemukan lagi. Semua itu dipercaya sebagai ulah sang ratu Laut Selatan. Yang paling terkenal adalah pantangan memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Konon, warna hijau adalah warna kesayangan Nyi Roro Kidul. Siapapun yang berani memakainya akan dianggap sebagai panggilan, lalu diseret masuk ke dalam laut untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Tidak hanya itu, hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan keraton Jawa juga sangat erat. Ada kepercayaan bahwa raja-raja Jawa, khususnya dari Kesultanan Mataram hingga Yogyakarta,
memiliki ikatan spiritual dengan Sang Ratu Laut Selatan. Ia dianggap sebagai istri gaib para raja, penjaga keseimbangan, sekaligus pemberi restu bagi kekuasaan mereka. Hingga kini, masih ada ritual khusus di Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang ditujukan untuk Nyi Roro Kidul, upacara sesajen, larung laut, hingga doa-doa tertentu yang dipercaya menjaga harmoni antara daratan dan lautan. Namun, di balik segala penghormatan itu, bayang-bayang horor tetap melekat. Banyak kesaksian orang yang mengaku pernah melihat sosok Nyi Roro Kidul secara langsung. Ada yang melihatnya di pinggir pantai menjelang malam, ada pula yang bermimpi dijemput olehnya dengan kereta kuda berwarna hijau. Maka tidak heran, hingga sekarang, setiap orang yang datang ke pantai selatan selalu diingatkan, hati-hati, jangan melanggar pantangan, dan jangan sekali-kali meremehkan kekuatan laut. Setelah menjadi Raut Latu Selatan, Nyi Roro Kidul sering menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Tidak semua bisa melihatnya, hanya mereka yang memiliki mata batin terbuka atau sedang berada di ambang kematian. Konon pada suatu malam, sekelompok nelayan sedang mencari ikan di perairan selatan. Ombak malam itu sangat tenang, bulan bersinar terang, bintang berkelap-kelip di langit. Namun tiba-tiba, mereka mencium bau harum melati yang sangat kuat, padahal di tengah laut tidak mungkin ada bunga. Salah satu nelayan berbisik, "Hati-hati, ini pertanda sang ratu sedang lewat." Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat sebuah cahaya hijau berpendar di permukaan air. Cahaya itu semakin mendekat, dan muncullah sosok perempuan cantik bergaun panjang hijau melayang di atas ombak. Rambutnya terurai panjang, wajahnya cantik tak terlukiskan. Para nelayan langsung menundukkan kepala, tidak berani menatap. Mereka tahu, sekali saja berani melawan pandangan, nyawa mereka bisa melayang. Sosok itu kemudian berkata dengan suara lembut namun bergema, "Kalian mencari rezeki di lautku. Jangan serakah, ambil secukupnya. Jangan buang sesajen. Jangan mengotori laut. Jika kalian melanggar, aku sendiri yang akan menjemput kalian." Sejak malam itu, para nelayan semakin patuh dengan pantangan-pantangan yang diwariskan leluhur. Tidak pernah berani melaut dengan pakaian hijau, selalu membawa sesajen kecil sebelum berangkat, dan tidak pernah berbicara kasar di tengah laut. Nyi Roro Kidul tidak hanya dikenal oleh rakyat kecil, tapi juga menjadi bagian dari sejarah besar Keraton Jawa. Dikisahkan bahwa Raja-Raja Mataram hingga Yogyakarta memiliki ikatan gaib dengan Sang Ratu Laut Selatan. Ia dianggap sebagai istri spiritual para raja, pengikat legitimasi kekuasaan. Salah satu cerita paling terkenal adalah kisah Sultan Agung, Raja Mataram yang sakti. Konon, ia pernah bertapa di pantai selatan, memohon kekuatan agar kerajaannya berjaya. Dalam pertapaan itu, muncullah Nyi Roro Kidul. Ia menawarkan perjanjian, jika Sultan dan keturunannya setia menjaga hubungan spiritual dengan dirinya, maka ia akan menjaga kerajaan dari bencana besar. Sejak saat itu, tradisi larung sesaji ke Laut Selatan menjadi bagian penting upacara keraton. Sesajen berupa makanan, bunga, hingga pakaian hijau dilemparkan ke laut sebagai bentuk penghormatan dan perjanjian abadi. Ritual ini masih berlangsung hingga sekarang. Di Parangkusumo, Bantul, setiap tahun masyarakat mengadakan labuhan, mengirim sesaji ke laut untuk Nyi Roro Kidul. Banyak orang percaya jika ritual itu dihentikan, maka bencana besar akan menimpa negeri. Maka kisah Nyi Roro Kidul tidak lagi hanya legenda horor, melainkan sudah masuk ke dalam tradisi budaya, kepercayaan, bahkan politik kerajaan Jawa. Bukan hanya di pantai,
Konon, Nyi Roro Kidul juga bisa menampakkan diri di daratan, terutama di hotel-hotel yang menghadap laut selatan. Ada sebuah kamar terkenal di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kamar itu disebut sebagai kamar khusus untuk Sang Ratu Laut Selatan. Isinya dipenuhi dengan hiasan serba hijau, bunga melati, dan tempat tidur yang selalu rapi. Tidak ada yang berani menempati kamar itu, kecuali untuk melakukan ritual penghormatan. Beberapa tamu hotel mengaku pernah mengalami kejadian aneh. Mereka mencium bau melati yang sangat kuat pada tengah malam. Ada pula yang bermimpi didatangi perempuan cantik bergaun hijau, mengajak mereka berjalan ke arah laut. Saat terbangun, mereka menemukan pakaian basah, padahal tidak pernah keluar kamar. Cerita-cerita seperti ini membuat aura mistis semakin kuat. Hotel itu bahkan menjadikan kamar tersebut sebagai daya tarik wisata mistis. Namun tetap, semua orang yang masuk ke kamar itu wajib menjaga sopan santun. Walaupun kini Nyi Roro Kidul dipuja sebagai penguasa, jangan lupa bahwa asal-usulnya adalah sebuah kutukan. Ia adalah putri Kadita yang menderita karena iri dengki manusia. Itulah pesan moral dari kisah ini, bahwa rasa iri dan dengki bisa menghancurkan segalanya, bahkan mengubah seorang putri menjadi makhluk gaib. Dan meski ia kini berkuasa, tetap ada luka abadi di dalam dirinya. Banyak yang percaya, sesungguhnya Nyi Roro Kidul masih menyimpan kesedihan mendalam, dan Laut Selatan adalah simbol dari tangisan abadi yang tidak pernah berhenti. Sampai sini, kita sudah menyelami kisah panjang tentang Nyi Roro Kidul. Dari asal-usulnya sebagai putri Kadita, kutukan yang menimpanya, perubahannya menjadi Ratu Laut Selatan, hubungannya dengan keraton, hingga cerita-cerita horor nyata yang masih terjadi sampai sekarang. Legenda ini bukan hanya dongeng menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah bagian dari identitas budaya, tradisi, bahkan kepercayaan masyarakat Nusantara. Apakah kita percaya atau tidak, itu pilihan masing-masing. Tapi satu hal pasti, lautan adalah tempat yang harus kita hormati. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam. Dan jika suatu malam kalian berjalan di pantai selatan, mencium bau melati yang tiba-tiba, atau melihat sosok perempuan cantik bergaun hijau, hati-hatilah. Mungkin itu bukan sekedar angin laut. Selamat malam, semoga tidur kalian nyenyak.